Hanya harus divalidasi dari iman Kristen. Ini kurang bagus ini stand mic saya nih. Ah, udah bagus Bang, udah bagus. Nggak kehalang muka nih. Gimana ceritanya ini ya? Harus ganti stang mic lah. Udah lah. Udah nggak apa-apa Bang, kelihatan kok wajahnya yang cakep itu Bang. Bentar. Apa ini? Mikana. Ya, Yesus Kristus Sang Pencipta. Saya tertarik juga ini tema ini ya. Yesus Kristus Sang Pencipta. Apa yang diciptakan salah satunya? Halo. Makasih teman-teman. Nggak usah di-give, nggak usah di-give. Saya jangan di-give. Oke. Ya. Tuhan Yesus itu Sang Pencipta. Apa yang diciptakan Tuhan Yesus? Ya. Baik. Saya bacakan pakai data dan dalil yang tertulis di Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, makanya hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 Dia berhenti dari penciptaan itu karena sudah semua diciptakan dengan teramat baik yang tertulis di Kejadian 1 ayat 31. Bukti validasi bahwa Tuhan Yesus Sang Pencipta segala sesuatu selama 6 hari dan pada hari ke-7 Dia berhenti dari penciptaan itu, bahwa seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu, itu dari Alkitab. Ya, kenapa ada 7 hari dalam seminggu? Itu dari Alkitab. Kenapa ada hari, siang dan malam? Itu dari Alkitab, ya. Karena Tuhan Kristus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan pada hari ke-7 Dia berhenti dari penciptaan itu. Nah, begitu Bang. Baik. Kalau diambil dari Kolose 1:16, ini suara saya kok mendem ya. Baik. Di situ dikatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang berkata di dalam Dia itu siapa? Itu firman Tuhan yang diilhamkan kepada Rasul Paulus. Baik. Yang berkata di dalam Dia, Dia ini kan Yesus. Berarti ada yang mengetahui di dalam Yesus itu segala sesuatu. Yang berkata itu siapa? Ini firman Tuhan yang diilhamkan kepada Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini. Oke. Firman Tuhan yang mana? Yang ya, Yesus, yang Yesus atau yang Bapa atau yang mana? Ini firman Tuhan, semua Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan. Iya. Yang mana? Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan Yesus. Oh, jadi Yesus berkata ke Paulus, tulis nih bahwa di dalam Dia diciptakan segala sesuatu gitu. Iya, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Karena di ayat sebelumnya Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa kita, ya. Kolose 1 ayat 3, ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kamu berdoa, ya, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa kita yang baik, Sang Pencipta segala sesuatu. Baca Wahyu 3:14. Oke. Ya, saya bacanya. Oke. Saya baca berdasarkan ILT 3, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Jadi Tuhan Yesus itu Sang Pencipta segala sesuatu. Dia sumber dari segala ciptaan. Itu maksudnya. Jadi gini, kita kalau berdiskusi kita mau pakai patokan yang mana nih? Tetapkan semua standar Alkitab dulu nih. Beda-beda kalau pakai semua. Enggak ada beda-beda di situ. Artinya arke ciptaan. itu adalah sumber. Artinya Tuhan itu adalah sumber segala ciptaan. Bukan berarti Dia ciptaan, Dia Sang Pencipta segala sesuatu. Saya bacakan Kolose 1 nomor 3 dalam Bible bahasa Arab, boleh?
Ya, silakan. Tapi Oke. bahasa Indonesianya juga bacakan. Baik, saya pasti terjemahkan ya. Dikatakan di dalam Kolose ya. Nahnu daiman nashkurullaha aba sayyidina Isa al-Masih hina nusalli min ajlikum. Kami selalu mengucap syukur. Enggak. Itu bukan terjemahan Loh. versi Kristen karena di situ Isa, ya. Tuhan Yesus itu bukan Isa. Ini bahasa bukan Arabnya. Isa. Ini bahasa Iya, bahasa Arabnya. Arabnya di sini bentar. Saya bentar. Nah, ya, Ini ya. ayo. Saya buka di dalam kitab suci .mobi ya, .mobi. Garis miring Arab, garis miring Kolose, garis miring 1, garis miring 3. Dikatakan nahnu daiman nashkurullaha aba sayyidina Isa al-Masih hina nusalli min ajlikum. Ayo. Sebentar. Oke. Di sini ya saya pendengarkan dalam bahasa Arab ya. Ya. Pendengarkan dalam bahasa Arab. Bentar dulu. Ini versi terjemahan dari orang lain itu, bukan versi Kristen. Saya kasih referensinya Kalau- kitab suci. Enggak. Saya .mobi, tunjukkan dalam Arab. bahasa versi Kristen saja ya. Oke. Ya. Kolose 1 ayat 3 ya. Kolose 1 ayat 3 didengar ya teman-teman ya. كولوسي 1:3 AVD نشكر الله ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم https. Nah, di sini Yesua al-Masiyah, bukan Isa. Jadi orang Ya. Arab Kristen itu nggak pernah memanggil Tuhan Yesus itu Isa, nggak pernah, Oke, ya. oke, Arab baik. Kristen nggak pernah memanggil Tuhan Yesus itu Isa, tapi Yesua, ya. Oke. Ah. Lalu sebelum Isa itu disebut apa itu? Nahnu daiman nashkurullaha aba sayyidina. Apa kata sayyid dalam bahasa Arab? Di sini Tuhan Yesus itu ya, dia adalah Tuhan Allah Bapa kita. Di situ Sabar maksudnya. dulu. Bentar, nggak usah kamu bawakan ke bahasa Arab. Kita langsung ke bahasa Yunaninya saja ya. Karena kita kan bahasa asli dari Alkitab itu Yunani, bukan Ya udah. Arab. Coba, Tapi coba. kalau bahasa Arabnya tadi di situ sesuai dengan bahasa asli ya. Ya, coba. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Jangan, Allah jangan. Bapa Tuhan Pakai- kita Yesus pakai- Kristus. Original teksnya dibaca. Iya. Coba original teksnya dibaca. Bahasa Yunani. Yuk. Orang Arab tidak pernah memanggil Tuhan Yesus itu Isa ya. Arab Kristen nggak pernah. Iya, nggak apa-apa. Tapi Yesua, Mhm. bukan Isa. Eukaristomen to Theo Patri to Krio Hemon Yesu Kristo Pantote Peri Hemon Proseus Komenoi ya, sesuai dengan terjemahan tadi ya. Kami Sebentar. senantiasa mengucap Boleh nggak syukur saya kepada pelan-pelan? Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar, boleh saya tanya pelan-pelan ini. Ah. Ada Kurio, ada apa lagi? Theo. Iya. Nah, itu Tou apakah Kurio sama? ya. Tou Kurio, Theo sama nggak itu? Ya maksudnya dia adalah Yesus Kristus itu Tuhan Allah dan Bapa kita, itu maksudnya. Oh, salah. Nggak ada salah di situ. Kamu yang salah. salah. Di situ Tuhan Tou itu kan Tou itu sebenarnya Sang Kristus ya. Sang Kristus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa. Kalau Tou itu kan artinya Sang Kristus adalah Allah dan Bapa. Iya, dia adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Makanya udah sesuai aja deh dengan terjemahan Alkitab. Baik. Di sini ya, sudah sesuai aja, nggak usah kamu bingung sana sini Ya, ya. Kami ya. selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untukmu ya, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali Baik. kami berdoa untuk kamu. Oke, coba baca Kolose 1:12 lagi. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu Siapa dia? untuk Tuhan Yesus yang Bapa kita. Salah. Coba baca baik-baik terjemahan. Dan mengucap Saya- syukur
Iya, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian di dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Di mana ya, Yesus? Ya Tuhan Yesus itu ya Bapa. Nah, salah. Watashkuru. Nggak ada salah. Kamu yang salah. Okay. Nggak usah kamu ngajar. Yesus, Karena Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, kita harus merujuk kepada iman orang Israel. Ya, Tuhan Allah itu Esa, mono, tunggal. Jadi kalau ada kata anak, ya Tuhan Allah Bapa, anak manusia, anak domba Allah, bukan berarti Tuhan itu jadi banyak, tapi itu tetap tentang Dia, sebutan untuk Dia, karena Dia adalah Allah yang Esa. Gitu. Allah yang Esa itu bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Yesus itu juga makanya Allah, Tuhan, nggak bisa dibagi-bagi. Karena Baik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa, ya. Makanya Antikristus itu adalah 1 Yohanes 2:22 yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah baik Bapa maupun Anak. Oke, berarti Tuhan. Jadi kalau orang kamu Kristen, tidak percaya Tuhan Yesus itu dia adalah Bapa maupun Anak, kamu Antikristus. Bukan nggak percaya. Jadi berarti Anda bilang tidak bisa dibagi, ya toh? Yesus adalah Bapa yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dibagi. Tidak bisa, maksudnya gini, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri, bukan berarti tidak bisa terbagi-bagi. dipisahkan, tidak bisa dibagi. Dia sendiri kan? Iya, dia sendiri. Oke. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, bersyukur kepada Bapa, itu Yesus sedang memberikan contoh mengajar atau sedang membuat prank kepada pengikut-pengikut dia. Yesus prank gitu loh. Iya, Tuhan Yesus. Ya, saya ini Bapa tapi saya prank kalian. Gitu. Nggak ya? ada prank-prank, bukan prank, tapi justru ya saya bersyukur Tuhan Yesus menggenapi nubuatan yang telah diberikan kepada para nabi di Ulangan 32, ya. Ulangan 32. Ulangan 32, Tuhan Yesus di situ adalah Bapa itu sudah menubuatkan dia akan mengangkat tangannya ke langit, ya. Jadi ketika dia datang dalam rupa seorang hamba mengangkat tangannya ke langit, Bapa sudah menyatakan, aku tetap dia, akulah dia. Setahu saya nama Yesus itu baru ada di Lukas setelah dia lahir. Nama Yesus ya, karena ini bicara nama ini. Ya, kalau kita menyangka-nyangka itu belum data. Justru kamu yang menyangka-nyangka karena kamu nggak pernah membaca Alkitab. Nama Yesus itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Mazmur 98 ayat 1, ayat 2. Di situ Yesua. Yesua toh, ya. Mazmur berapa? Mazmur 98. Mazmur 98. Nomor. Jadi kamu yang apa tidak paham gitu. Nanti ada kamu Lukas 1:31 juga jelas. Lukas 1:31 itu jelas loh. Coba. Sebentar. Kan kamu berkata nama Tuhan Yesus hanya ada di Lukas. Berarti kan kamu yang tidak tahu apa-apa. Iya benar, karena informasinya di Lukas sudah ada nama Yesua. Mana? Kita lihat. Mazmur berapa? Mazmur 98 ayat 2. 98. Oke. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Di mana Yesus disebutkan? Nih saya tunjukkan bahasa aslinya langsung. Di mana nama Yesus? Makanya Yesua, belajar. Mana? Jangan sok tahu. Ya. Coba, iya silahkan. Kalau Yesus dalam bahasa Ibrani-nya kan Yesua, ya. Nih. Yesua apa Yehosua? Yesua. Bukan Yehosua. Saya tunjukkan ya. Nah, coba. Kita lihat apakah Yesus sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Iya, karena Tuhan itu adalah Yahweh Elohim itu sendiri, ya. Nih, Hodia Yahweh Yesuato, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani keselamatan itu adalah Yesua. Jadi di sini nih Yesuato, Yesua. Kita makanya Yesua, Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa yang artinya Tuhan penyelamat. Makanya Tuhan ketika datang ke dunia berfirman Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Yahweh Elohim, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, Bapa telah menubuatkan, ya di situ sudah ada ya, saya tunjukkan ayatnya teman-teman ya, bahwa nama Yesua itu sudah ada dalam Perjanjian Lama, karena memang nama Yesus itu diambil dari namanya yang kudus, itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa yang artinya Tuhan penyelamat, ya. Yesus Matius bahasa 1 apa, Mikana? ayat 21, Matius 1:21, bahwa firman Tuhan tertulis,
Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi Yesua itu dalam bahasa Ibrani ya, itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa yang artinya Tuhan penyelamat. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa, semua itu menggenapi nubuatan ya. Bapa sudah menyatakan di Ulangan 32. Ini saya bacakan dulu ayatnya teman-teman ya. Ulangan 32 ayat 39 sampai 40 ya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Akulah dia maksudnya siapa? Ketika dia datang dalam rupa seorang hamba ya. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit. Ya. Dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Nah, kapan Bapa mengangkat tangannya ke langit? Kan Bapa itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Dia adalah roh yang berkuasa ya. Kapan Bapa datang kapan Bapa mengangkat tangannya ke langit? Ya, ketika dia datang dalam rupa seorang hamba yang sudah dinubuatkan di Yesaya 43. Bentar dulu. Yesaya 43. Habis ini Mikana kena prank. Dengarkan. Dia bilang, Bapa kapan mengangkat tangan? Oke? Satu, Bapa kapan mengangkat tangan? Artinya dia menunjukkan bahwa Yesus itulah Bapa itu, kan gitu kan? Iya, kapan Bapa mengangkat tangan ke langit? Ketika kan dia berfirman di Ulangan 32, 39 sampai 40. Bentar dulu. Baik, Ulangan 32. Bentar dulu. Sabar. Iya. Sabar. Saya menjelaskan, bukan Anda ya. Jadi gini, iya, saudaraku. Saya tadi belum ngomong panjang saya. Loh. Kan kamu bertanya. Iya. Wajar dong saya menjelaskan. Ya, nanti saya bantah sedikit. Jadi kan kalian berpikir ketika Tuhan harus mengangkat tangan ke langit, aku bersyukur kepadamu Tuhan Bapa ya. Artinya jadi ada Tuhan-Tuhanan. Enggak, itu menggenapi nubuatan di Ulangan 32 ayat 40. Bapa berfirman, ketika aku mengangkat tanganku ke langit. Nah, ketika dia memberitakan firman-Nya ya, nubuatan kepada Nabi Musa, karena yang menulis Ulangan itu adalah Nabi Musa. Kan Bapa itu adalah roh yang berkuasa ya. Yohanes 4 ayat 24. Dia adalah cahaya terang tak terhampiri. 1 Timotius 6:16. Dia adalah roh yang berkuasa. Kapan tangannya terangkat ke langit? Ya, ketika dia datang dalam rupa seorang hamba. Makanya Bapa juga menubuatkan di Yesaya 43 ayat 10 ya sampai 13. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Aku tetap dia. Tetap dia yang mana? Ketika dia datang dalam rupa seorang hamba, yaitu yang digenapi, nubuatan ini digenapi di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya, yang walaupun ya dia adalah rupa Allah itu sendiri, wujud Allah itu sendiri, dia datang mengosongkan dirinya sendiri dan datang dalam rupa seorang hamba. Ini digenapi. Bapak sudah menyatakan aku tetap dia. Bentar dulu ya. Terus di ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Digenapi di mana? Di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian di ayat 12, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. Nah, Bapa menyatakan dia sendiri yang memberitahukan, mengabarkan dan menyelamatkan. Nah, ketika dia datang mengabarkan, artinya ada utus gitu ya. Makanya terus mengatakan Bapa yang mengutus aku. Tapi bukan berarti ada oknum-oknum lain. Karena Yesaya 63:9, dia bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri yang datang menyelamatkan. Karena ketika ada mengabarkan, ada kata utus gitu ya. Makanya firman Tuhan tertulis di Kejadian 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Nah, siapa Allah yang benar? Di dalam dia ada hidup kekal. Alkitab menjawabnya lagi di 1 Yohanes 5 ayat 20 ya, bahwa Tuhan adalah anak Allah. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Makanya kita harus sesuai dengan konsep iman orang Israel, bahwa Tuhan Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ditegaskan lagi di Yudas 1 ayat 25 ya. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Jadi Allah yang Esa itu adalah Tuhan Yesus namanya. Sudah paham? Haleluya. Sudah selesai. Oke. Saya satu saja. Waktu tadi Mikana bilang Yesus, di situ Allah berkata, dialah yang menciptakan dan dialah menghidupkan dan mematikan. Faktanya Yesus dihidupkan, dimatikan atau menghidupkan dan mematikan?
Fakta, kita bicara fakta. Kalau harapan-harapan sih nanti aja. Ya. Kita bicara fakta sekarang, ya. Jadi yang membangkitkan dan menghidupkan itu adalah Tuhan Yesus, dan dia itu mati dan bangkit sendiri, ya. Makanya Tuhan Yesus sabar. Loh, makanya Saya Tuhan Yesus bertanya. menyatakan di Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Tuhan Yesus Sabar. Kristus itu mati dan bangkit sendiri. Tuhannya Musa menghidupkan dan mematikan. Yesus faktanya dia apa? Dihidupkan dan dimatikan. Benar kan? Sesuai sejarah. Sebentar. Fakta. Faktanya ada, sejarahnya ada. Dia disalib, dia ditombak, dia dikejar, itu. Jadi di mana samanya? Oke, udah? Ya. Jadi Tuhan yang disembah Musa siapa? Adalah Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus, ya, dia adalah Yahweh Elohim sendiri. Yahweh Elohim datang menjumpai Nabi Musa di Keluaran 3. Nah, di Keluaran 3, di sini kalau kita baca, saat Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya di Gunung Horeb, lalu Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi itu datang menjumpai Nabi Musa dalam rupa api, ya kan? Nabi Musa bertanya, siapakah namamu? Yahweh Elohim menjawab, Eyeh Aseh Eyeh. Nah, Eyeh Aseh Eyeh ini pasti orang Israel sudah tahu, itu hanya tertuju kepada Yahweh Elohim. Yang dalam bahasa Indonesianya, akulah yang ada dan yang ada. Nah, yang ada dan yang ada itu, ya, yang awal dan akhir itu hanya satu, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kalau orang Israel menyebutnya Yahweh Elohim. Makanya Yahweh Elohim mengulangi lagi firman-Nya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos di Wahyu 1 ayat 8. Akulah yang ada dan yang ada, yang maha kuasa, yang awal dan akhir. Makanya Tuhan berfirman di Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ya, Eyeh Aseh Eyeh, dalam bahasa Yunani ego eimi, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena yang awal dan akhir itu hanya satu oknum, saudaraku, ya. Yesaya 44 ayat 6, Yahweh Elohim berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Yahweh Elohim mengulangi lagi firman-Nya di Wahyu 1 ayat 17-18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun aku telah hidup abadi selama-lamanya. Ini saya ambil bantal tidur lama-lama ini kalau begini, panjang sekali. Jadi kamu di sini mau bertanya Abu Hadid? Abu Hadid, bentar dulu. Abu Hadid di sini mau bertanya atau mau menjelaskan? Sudah bertanya. Atau saya yang bertanya? Atau saya yang bertanya, boleh? Gini, saya tadi sudah bertanya. Enggak, Anda sudah begini, jelaskan ketika saya menjelaskan, terus abang sambil ambil bantal tidur, abang itu nggak ada etika dalam bertanya. Saya sambil Kalau dengar. begitu aku yang bertanya, abang yang menjelaskan, boleh? Aku yang dulu. bertanya. Oke, nanti habis ini saya mau tanggapi dulu penjelasan Anda. Udah takut nih, ditanya balik takut. Saya mau tanggapi penjelasan Anda panjang lebar terkait Yesus itu Bapa itu sendiri, oke? Konsekuensi penjelasan Anda. Sebentar dulu, Bang Abu. Saya ketika dalam bertanya, kan Anda bertanya di sini, terus sudah, ambil Anda bantal tidur, Anda itu nggak punya etika. Jangan ke situ lah, itu kan hanya bukan di situ poinnya, bukan di situ poinnya. Poinnya memang harus di situ. Oh, di situ. Jadi nggak jadi bahas Yesus. Jadi kita bahas bantal sekarang. Bertanya. Kita bahas bantal sekarang. Bukan ketika saya menjelaskan. Sudah, jangan panjang-panjang. Berarti di sini Anda mau ngapain? Kan sudah poinnya sudah saya dapat. Loh, kan capek poinnya kalau Anda sudah dapat, kenapa Anda bilang ya saya sudah ambil bantal sampai tidur? Udah begini saja. Kalau saya yang bertanya boleh nggak? Ya, tapi boleh ya. Saya bantah dulu bantahan Anda, penjelasan Anda tadi ya. Loh, begini itu kan penjelasan Alkitab. Kalau ya, Anda kesini, saya udah paham. Sekarang saya mau bertanya konsekuensinya. Ketika perjanjian lama, Yesus itu diketahui adalah Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Salomo, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, oke? Betul. Berarti yang dilahirkan oleh Maria diketahui oleh ibunya. Artinya Yesus yang dilahirkan ini adalah Maria mengetahui bahwa dia itulah Tuhan. Betul? Iya, semua perkara ini konsekuensi yang disampaikan. Konsekuensi logis yang harus ditanggung, bahwa ketika di perjanjian lama mereka sudah mengenal Yesus Tuhan, maka tidak mungkin di perjanjian baru berubah. Yang tadi Tuhan jadi bukan Tuhan. Betul atau tidak? Betul. Betul. Berarti Anda harus bisa membuktikan bahwa Maria menyembah Yesus. Orang-orang di situ saat Yesus lahir mereka menyembah Yesus. Saya ada dua dalil.
Pertama yang menyembah Yesus ada dua. Satu, orang gila yang dirasuki roh jahat. Yang kemudian yang kedua, orang-orang penyembah api. Sementara kalau kita baca Lukas 1 ini ada dua peristiwa di dalam. Kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus. Kenapa ada dua kelahiran di sini? Karena sama-sama berasal dari sesuatu yang tidak mungkin tapi mungkin bagi Tuhan. Di situ ada nyanyian pujian Zakaria, ada nyanyian pujian Maria. Sama sekali tidak menyentuh anak yang mereka lahirkan itu. Tidak ada sama sekali menyinggung. Kalau memang mereka tahu bahwasanya Yesus sudah dikenal dan disembah oleh Musa, disembah oleh Salomo dan lain-lain, kenapa mereka tidak begitu bangga dengan kelahiran Yesus pada saat itu? Justru yang dipuji-puji siapa? Coba baca Lukas 1:46 sampai 56. Ya. Jadi Abang Abu ini dia nggak membaca betul-betul ya. Ya silakan. Nah, di Saya sini sudah baca pujian Lukas 1. semua tentang Tuhan Yesus ya. Di mana? Nah, makanya dengar dulu. Ya. Nanti kalau saya bertanya balik bingung kamu 7 keliling. Wow, mana ada saya di orang Kristen kalau bertanya ke Islam kita tambah kuat imannya. Bagus. Iya, serius. Iya, bagus. Enggak apa-apa, saya support. Begitu pula ketika kalian bertanya ke sini, orang Kristen makin kuat imannya ya, puji Tuhan. Dan makin sesuai banyak fakta. jiwa-jiwa yang percaya Tuhan Yesus. Di sini saja tadi udah 2 orang kesaksian dia pengikut Tuhan Yesus ya. Faktanya Dulunya dia nggak bukan gitu. Kristen. Wow, haleluya, haleluya. Ya, tapi faktanya saya live barusan udah 2 orang tadi yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka bukan Kristen. Wow, haleluya, haleluya. Ya. Ya, mereka bukan Kristen ya. dulu. Ya mungkin Hindu ateis ya, kalau bukan dari Islam ya. Ya, ada satu dari agamamu, ada satu dari Konghucu. Oke. Oh iya. Gini, saudaraku ya. Makanya baca Alkitab itu harus secara komprehensif, ya. Iya, Tahu saya arti baca komprehensif apa? Saya tahu nih, saya baca dari Lukas 1 sampai terakhir di bawah itu 80. Tuh, tapi kok kamu bingung? Mikana tahu nggak jumlah ayat dalam Bible itu ada berapa? Udah, bentar dulu. Kamu di sini ya. Hah? Lukas 1 ayat 1 sampai 80 ini ya. Nah, Ya. makanya kenapa disebut Zakaria itu dia itu dulu mandul bersama dengan istrinya Mandul. Elizabeth, Satu. tetapi Tuhan memberikan mukjizat sehingga ketika dia tidur sama istrinya. Maria perawan. Bentar dulu. Benar kan? Ini motong-motong. Aduh. Enggak ditanya. motong-motong. Cuma menegaskan aja. Zakaria mandul, Maria perawan. Kan gitu. Dikumpulkan dalam satu Lukas ini. Menunjukkan apa? Bentar Yohanes dulu, hebat. ini, nah ketika ini nih, netizen di sini aja udah ini, Udah apa? Udah langsung report, Enggak lah, enggak report, baru gitu enggak aja. Ini udah datang notifikasi kalian itu ya, report. Mana ada mulu. report? Orang di situ cuma tulis 2.934 Abu menang. Tuh, nggak ada report. Ke saya yang datang notifikasi. Mana ada? Saya menjelaskan firman Tuhan aja kalian kepanasan. Aduh. Mana ada yang kepanas? Kami itu ingin mendengar apa lawakan dari teman-teman Kristen berbicara tentang Yesus. Ya terserah kamu bilang Ya. lawakan Ya, ya. iya. Tapi karena Alkitab itu sudah menubuatkan ya. Sebentar dulu. Kamu bilang itu lawakan. Saya sangat bersyukur. Iya, saya bersyukur. Bentar dulu. Mencari dalil. Iya harus pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil jatuhnya asumsi saudaraku ya. Jadi kalau kamu itu tertawa lawakan mendengarkan pemberitaan ini itu sudah menggenapi nubuatan 1 Korintus 1:18 ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kuasa Allah. Baca lagi 1 Korintus 1:21. Terus baca terus. 1 Korintus 1:21. Dibaca lagi. Sebentar dulu. 1 Korintus 1:21 dibaca lagi, jangan berhenti di situ. Baca terus. Sebentar ya. Ayo, baca Kemudian lagi. di Lukas 1 kita kembali Ya, ke Lukas 1 tadi. Karena Sebentar. Allah menyelamatkan mereka yang percaya. Jadi dengar dulu, bentar. Kamu sobat Langsung dulu, di-mute dengar kan? dulu. Langsung di-mute kan? Bukan. Kan gini, kamu tadi bertanya tentang Lukas ya. Di sini saya Maria bilang- itu memuji memuliakan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kemudian juga Nabi Zakaria, bukan nabi ya, imam, bukan nabi ini, Imam Zakaria, dia menyatakan seperti ini ya. Dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Itu kedatangan Tuhan Yesus itu tadi ya.
Ya, Jadi ya. Yohanes Pembaptis itu adalah nabi terakhir karena dialah yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Wow, Ya. haleluya, itulah Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Makanya di Markus 1 ayat 1 sampai 8 Injil itu adalah ketika Yahweh Elohim itu datang ke dunia ya, menyelamatkan kita yang disebut anak Allah. Ketika Yahweh Elohim datang ke dunia dalam rupa seorang hamba disebut anak Allah, dialah yang membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus. Wow, haleluya, haleluya. Nanti ada nyanyian Maria. Pernah dengar Oke. nyanyian Maria? Jadi Pernah makanya dengar- Bunda pernah Maria, dengar- Iya, pernah dengar Maria nyanyian yang Maria lain nggak? menyembah Tuhan Yesus di Matius 28 ya 1 Iya. sampai 9 ya. Pernah dengar- wow, dengar haleluya. nyanyian- Dengar, pernah- pernah. Iya, Karena pernah. Tuhan Allah telah melakukan perkara yang besar, perbuatan yang besar kepada dia. Ya, dia terpilih sebagai Ya. Makanya- penggenapan nubuatan di Yesaya 7 ayat Ya. 14 sampai 15 dan juga di Kejadian 1 ayat Kejadian 3 ayat 15. Makanya ada Ada juga. lagunya itu. Anakku Tuhanku, anakku Tuhanku, hanya Tuhan Kristen yang punya ibu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus Hanya memberkati. Tuhan Kristen yang punya ibu. Udah mulai ngolok-ngolok ya, ngolok-ngolok pakai ini nih. Ginilah kalau sudah mulai ini ya, mulai panas, gejang-gejang, lalu ngolok-ngolok ya. Sesuai dengan tadi nyanyian pujian Imam Zakaria ya, bahwa Yohanes itu disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena Yohanes itulah yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan itu datang ke dunia. Ketika itu dibacakan lalu dia panik, lalu ngolok-ngolok, nekku, aduh Tuhan tolong. Kami tidak akan marah ya. Kalian lihat aku tetap tertawa karena apa? Alkitab tadi sudah menyatakan 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kuasa Allah. Wow, haleluya, haleluya. Kalian lihat tadi semua yang bertanya ke sini, hah? Saya hanya menjelaskan Alkitab, tapi mereka panik luar biasa, saudaraku. Saya mulai dari tadi ya, hanya membahas Alkitab ya, menjelaskan firman Tuhan, tapi sudah datang notifikasi. Report kalian semua. Aduh Tuhan Yesus tolong ampunilah mereka, Tuhan Yesus tolong lindungi akun TikTok saya. Karena yang kepanasan mendengar nama Tuhan Yesus hanyalah Lucifer dan antek-anteknya. Haleluya, haleluya. Mohon maaf ya, saya turunkan, sudah kerjanya mulai mengolok-olok, nyanyi-nyanyi entah apa gitu ya. Tapi itu untuk menghindari supaya saya bertanya balik. Kalau saya bertanya balik, bingung 7 keliling dia. Nggak ada satupun saudara kita ini yang ketika ditanya nggak bisa jawab. Makanya lebih bagus turun aja bang ya.